informasi dan inspirasi. Pro 1. Selamat siang pendengar, untuk mengawali perjumpaan siang hari kami sampaikan Sari Barito Utamo. Peresmian sosialisasi program nasional Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting, Bupati Pasaman Werli Suheri menekankan pentingnya penggunaan data real di lapangan. Pemerintah Kota Padang Panjang menargetkan wilayahnya bebas dari binatang pembawa penyakit atau vektor pada peringatan Hari Jadi Kota ke-236. Buletin Barito Minangko dibacakan oleh Dedi Putra. Dalam peresmian sosialisasi program nasional Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting, Bupati Pasaman Werli Suheri menekankan pentingnya penggunaan data real di lapangan terkait intervensi nutrisi dan nutrisi. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauzan. Pemerintah Kabupaten Pasaman tarun mencapai upaya penanganan penurunan angka stunting melalui peluncuran program kolaboratif. Hal itu ditandai dengan langkah Bupati Pasaman Werli Suheri secara resmi membuka sosialisasi program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting pada Tingke Kabupaten Pasaman tahun 2026. Dalam sambutannya, Bupati Pasaman Werli Suheri menegaskan bahwa program Genting merupakan bentuk komitmen daerah dalam mendukung cita-cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan menempatkan pembangunan sumber daya manusia atau SDM sebagai prioritas utama. Karena menurut Bupati Werli Suheri, anak-anak dan sihai kini itu adalah pondasi utama kemajuan daerah di masa depan, sehingga penanganan stunting tidak dapat dibebankan kepada sektor kesehatan semata, melainkan butuh keterlibatan seluruh pemangku kepentingan agar intervensi yang dilakukan saat ini tepat sasaran. Arah kebijakan tersebut selaras dengan memimpin pemerintahan karena kami meyakini bahwa anak-anak yang sehat dan adalah generasi penerus pemimpin masa depan yang akan melanjutkan pembangunan meningkatkan menentukan kemajuan daerah pada masa depan. Selain itu, Bupati Werli juga mengapresiasi dukungan dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kemendukbangga BKKBN Republik Indonesia, serta pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Dirinya juga mendorong penguatan budaya gotong royong dan ala mengaka di tengah masyarakat Pasaman untuk diwadahi secara terarah melalui program Orang Tua Asuh Tasabi. Dari Kabupaten Pasaman, Alwan Ahmad Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan. Pemerintah Kota Padang Panjang menegaskan komitmennya dalam mewujudkan Zero New Stunting melalui berbagai program percepatan penurunan stunting dan melibatkan kasado elemen masyarakat. Wali Kota Padang Panjang Henry Arnis mengatakan stunting tidak sekedar persoalan pertumbuhan fisik anak, tetapi juga berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia dan akan menentukan masa depan daerah dan bangsa. Program nan berlangsung selama 3 hari itu diikuti oleh ibu hamil, ibu nan memiliki balita, serta remaja tingkat SMP dan SMA sederajat. Para peserta mendapatkan edukasi mengenai pemenuhan gizi seimbang, pemeriksaan kesehatan ibu dan anak, pola asuh yang tepat, serta kesehatan reproduksi sebagai bagian dari upaya pencegahan stunting sejak usia remaja.
Wali Kota Padang Panjang Henry Arnis menambahkan keberhasilan menekan angka stunting menumbuhkan keterlibatan seluruh pihak, mulai dari pemerintah, tenaga kesehatan, dunia pendidikan, keluarga, hingga masyarakat. Pemerintah Kota Padang Panjang menargetkan wilayahnya bebas dari binatang pembawa penyakit atau vektor pada peringatan Hari Jadi Kota ke-236 pada 1 Desember tahun 2026 mendatang. Berikut laporan dari Nofri. Pemerintah Kota Padang Panjang menargetkan wilayahnya bebas dari binatang pembawa penyakit atau vektor pada peringatan Hari Jadi Kota ke-236 pada 1 Desember 2026 mendatang. Target itu menjadikan bagian dari komitmen pemerintah kota dalam mewujudkan lingkungan sehat melalui penguatan surveillance dan pengendalian vektor penyakit. Salah satu upaya mewujudkannya dilakukan melalui pelatihan surveillance dan pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit bagi tenaga entomolog kesehatan. Pelatihan yang berlangsung selama 6 hari 26 hingga 31 Juli 2026 itu diikuti 30 peserta dari tenaga kesehatan, puskesmas, dan dinas kesehatan Kota Padang Panjang. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kemampuan petugas dalam melakukan surveillance, pengendalian, serta pencegahan penyebaran penyakit yang ditularkan melalui binatang pembawa penyakit seperti nyamuk, tikus, kecoa, dan vektor lainnya. Wali Kota Padang Panjang Henry Arnis mengatakan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan merupakan langkah strategis untuk mewujudkan lingkungan sehat, aman, serta bebas dari penyakit berbasis lingkungan. Dirinya menyampaikan keinginan menjadikan Padang Panjang bebas dari binatang pembawa penyakit seperti nyamuk, tikus, kecoa, dan sejenisnya. Wali Kota Jawa Barat jika memungkinkan Padang Panjang dapat dideklarasikan sebagai kota bebas binatang pembawa penyakit pada peringatan Hari Jadi Kota Padang Panjang 1 Desember 2026 mendatang. Tanggal 1 Desember Haji Kalina kita deklarkan Padang Panjang bebas dari jentik dan bebas dan RSUD-nya nggak punya nyamuk. Menurutnya, hal itu akan menjadi kado dan indah untuk masyarakat Kota Padang Panjang. Henry Arnis menambahkan jika target tersebut berhasil diwujudkan, Padang Panjang diyakini dapat menjadi daerah percontohan dalam pengendalian vektor penyakit. Wali Kota Jawa Barat seluruh peserta mengikuti pelatihan jos sungguh-sungguh agar ilmu yang diperoleh dapat diterapkan secara optimal di lapangan. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Dr. Sonia Temiarto menjelaskan, pelatihan tersebut bertujuan meningkatkan pengetahuan serta keterampilan tenaga entomolog kesehatan dalam melaksanakan surveillance dan pengendalian vektor binatang pembawa penyakit secara efektif, terpadu, dan berkelanjutan. Dirinya menyampaikan melalui pelatihan tersebut, pihaknya ingin memperkuat kapasitas petugas di lapangan agar mampu mendeteksi potensi penyebaran penyakit sejak dini. Kalau pengelola program DBD, Pak, di saat ini kita ada melakukan beberapa kegiatan selain laporan rutin. Kita itu ada kegiatan memonitoring pengendalian vektor di Kota Padang Panjang. Akhirnya untuk laporannya ke kami, Pak. Sonia Temiarto juga menyebutkan petugas diharapkan mampu melakukan pemetaan wilayah berisiko sekaligus menyusun langkah-langkah pengendalian dan tapak sesuai kondisi masing-masing wilayah Karajo. Nofri melaporkan. Pemerintah Kota Pariaman memiliki program Minggu Pagi Kito Bersih Lingkungan atau Minta Berlian sekaligus melaksanakan perlombaan kebersihan antar desa serta kelurahan sebagai pamanti wujudnya budaya kebersihan keberlanjutan di daerah itu. Wali Kota Pariaman Yota Balat mengatakan kebersihan lingkungan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan ikhtiar bersama dan harus dimulai dari kesadaran masyarakat, terutama dari lingkungan keluarga. Wali Kota Pariaman Yota Balat menilai lingkungan nan asri menjadi salah satu kunci untuk mewujudkan Pariaman nan nyaman, serta sehat sekaligus memiliki daya tarik bagi pengunjung. Kanwil DJPB Sumatera Barat ingatkan DIPA dikelola Satker di KPPN tipe A1 Bukit Tinggi jangan menganggur, harus hasilkan manfaat. Berikut laporan Joni Marbeta. Apresiasi atas dukungan dan kerjasama
bersama media dalam komunikasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara juga disampaikan kepada jurnalis BPR Bukit Tinggi Bapak Jody Marteta. Pemerintah melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN TPA 1 Bukit Tinggi tarih memperkuat kualitas pelayanan publik sekaligus membangun komunikasi dan lebih terbuka jo seluruh pemangku kepentingan stakeholder nan ado di daerah ko. Komitmen tu diwujudkan melalui kegiatan Stakeholder Day dan Forum Konsultasi Publik KPPN TPA 1 Bukit Tinggi 2026 nan digelar di Aula KPPN TPA 1 Bukit Tinggi sampai Agustus 2026 dihadiri Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan DJPB Provinsi Sumatera Barat Muhammad Dodi Farudin, Kepala KPPN TPA 1 Bukit Tinggi Tisari Yona Gemila, jajaran Kanwil DJPB Sumbar, perwakilan kementerian dan lembaga pemerintah daerah serta para pemangku kepentingan termasuk RRI Bukit Tinggi. Selain forum konsultasi publik, kegiatan nan dirangkaian pula jo sosialisasi anti korupsi eksternal tahun 2026 serta penyerahan Treasury Award kepada satuan kerja dan stakeholder nan dinilai berprestasi serta memiliki kepatuhan nan rancak dalam pengelolaan keuangan negara serta di acara itu digelar pula produk UMKM. Kepala Kanwil DJPB Sumatera Barat Muhammad Dodi Farudin menegaskan pengelolaan anggaran negara harus memperhatikan kesinambungan antara perencanaan, pelaksanaan hingga pencapaian target nan diinginan. Menurutnya, anggaran nan alah dialokasian melalui DIPA tidak boleh menganggur terlalu lama kerana setiap dana nan alun dimanfaatkan untuk menghasilkan pelayanan publik pada hakikatnya menimbulkan kos. Dirinya juga mengingatkan keberadaan Satuan Kerja Satker merupakan cerminan kualitas pelayanan KPPN TPA 1 Bukit Tinggi. Kerana itu DJPB bersama KPPN TPA 1 Bukit Tinggi akan tarikh memberikan pendampingan kepada Satuan Kerja Satker dan realisasi anggarannya alun optimal agar pelayanan anggaran tidak hanya mengajar tingkat serapan tetapi juga menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat dan ada di daerah ko, terutama umumnya di Ranah Minang. Momen ini penting juga karena beberapa satker kita yang melaksanakan anggaran dengan baik, dengan kualitas baik, kita beri apresiasi di momen ini. Untuk yang belum optimal ya melaksanakannya, pasti kita akan selalu dampingi. Kita akan dampingi terus ya. Timnya KPPN luar biasa, KPPN Bukit Tinggi luar biasa untuk mendampingi itu ya, sehingga kalau kita lihat kinerjanya sampai semester 1 itu luar biasa, cukup bagus. Jadi yang kualitas pelaksanaan anggarannya sangat baik untuk level satker-satker di bawah KPPN Bukit Tinggi itu luar biasa banyaknya. Ya, jadi sinergi yang kita bangun itu yang akan kita pertahankan. Dan PR-nya nggak terlalu banyak sih dengan apa yang sudah dilakukan teman-teman KPPN Bukit Tinggi. PR-nya nggak terlalu banyak, tinggal maintain aja. Sementara itu, Kepala KPPN TPA 1 Bukit Tinggi Tisari Yona Gemila mengatakan peran KPPN TPA 1 Bukit Tinggi kini tidak hanya sebagai penyedia layanan perbendaharaan tetapi juga sebagai financial advisory bagi pemerintah daerah. KPPN TPA 1 Bukit Tinggi memberikan masukan, pendampingan serta penguatan komunikasi terkait pengeluaran keuangan daerah dan kebijakan fiskal guna mendukung pembangunan serta pertumbuhan ekonomi daerah dan ada di daerah ko. Menurut Tisari yang berasal dari Kota Bingkuang Padang tu, forum konsultasi publik menjadi sarana untuk menangan pengalaman para pengguna layanan, mengidentifikasi berbagai kendala sekaligus menghimpun masukan dalam penyempurnaan standar pelayanan publik. Nah, memang salah satu tugas kami di KPPN Financial Advisor, tugas kita selain advisor pengelolaan keuangan pusat APBN, kita juga menjadi financial advisor untuk daerah Pemda. Kita tuh berusaha agar meningkatkan perekonomian, termasuk perekonomian daerah dengan sering-sering melakukan diskusi dengan kepala daerah, dengan pengelola keuangan daerah agar sama-sama memberikan insight, oh ini semuanya saling support kepada mereka antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sama sejalan dalam hal pembangunan ekonomi masyarakat. Dengan melibatkan para penerima layanan secara langsung, standar pelayanan yang disusun diharapkan semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan mampu meningkatkan kualitas pelayanan KPPN TPA 1 Bukit Tinggi untuk kemukunya. Juni Marbeta mengaban untuk berita Ranah Minang pada siang hari ko. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat memastikan kendaraan dinas operasional jabatan layak pakai jo patuh administrasi dengan melakukan inspeksi mendadak atau sidak terhadap kendaraan tersebut.
Sekretaris Daerah Pasaman Barat Dodi San Ismail mengatakan inspeksi mendadak itu bertujuan memastikan kelayakan kendaraan serta kepatuhan administrasi, terutama terkait pembayaran pajak kendaraan bermotor. Sekretaris Daerah Pasaman Barat Dodi San Ismail menegaskan aparatur sipil negara dan pejabat nan menunggak pembayaran pajak kendaraan dinas akan dikenakan sanksi baripo penundaan pembayaran tunjangan tambahan penghasilan pegawai atau TPP hingga seluruh kewajiban administrasi diselesaikan. Badan Meteorologi dan Klimatologi Geofisika BMKG Stasiun Minangkabau memperkirakan kondisi cuaca di wilayah Sumatera Barat untuk rentan waktu sampai 6 Agustus 2026 cenderung membaik secara bertahap. Tren turunnya intensitas hujan terjadi seiring bergesernya posisi bibit siklon tropis. Berikut laporan Nur Afni Susilawati. Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Minangkabau memperkirakan kondisi cuaca di wilayah Sumatera Barat pada rentang waktu sampai hingga 6 Agustus cenderung membaik secara bertahap. Hal disampaikan Derafi selaku prakirawan. Wilayah Sumatera Barat diperkirakan masih bervariasi dari cerah berawan hingga berawan pada pagi hari memasuki siang hingga sore hari. Pemanasan matahari kembali diperkirakan memicu pembentukan awan hujan sehingga terdapat potensi hujan ringan hingga sedang yang terjadi secara tidak merata, terutama di wilayah pegunungan, perbukitan dan sebagian wilayah yang menjorok ke bayang-bayang perbukitan. Kemudian secara umum kami sampaikan untuk 3 hari ke depan mulai dari tanggal 4 sampai tanggal 6 wilayah yang terdampak potensi hujan sedang itu wilayah Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Agam, Padang Pariaman, pesisir selatan, Kabupaten Solo, Solo Selatan dan Cianjur. Ini terjadi pada tanggal 5 itu pada sore hingga malam hari. Kemudian untuk 3 hari secara umum ini masih dalam kondisi curah hujan ringan. Sini memang kami mencatat terjadi tren penurunan curah hujan untuk data saat ini ya. Untuk analisis saat ini memang terjadi tren penurunan untuk beberapa wilayah. Hal ini juga diakibatkan karena posisi bibit siklon yang menjauh dari wilayah Sumatera Barat sehingga potensi hujan menjadi berkurang. Sepanjang periode tersebut, cuaca pada pagi hari di kawasan Kota Gadang, Sarupo, Padang, Jawa Bukit Tinggi diprediksi dominan cerah berawan. Kendati demikian, pemanasan suhu bumi pada siang hari masih berpeluang memicu pertumbuhan awan konvektif lokal, nambah potensi mendatangkan hujan berskala ringan hingga sedang pada sore atau malam hari. Masyarakat juga penyedia jasa transportasi diimbau untuk taruh mengantisipasi perubahan kondisi cuaca lokal secara berkala sepanjang rentang waktu sampai hingga 6 Agustus itu. BMKG Minangkabau meminta warga tetap memperbarui informasi cuaca juga peringatan dini melalui aplikasi Info BMKG atau kanal media sosial resmi BMKG Minangkabau. Nur Afni Susilawati melaporkan. Sekian berita daerah Babasa Minang untuk siang hari Rabu 5 Agustus 2026. Berita daerah selanjutnya dapat didengarkan besok pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selamat siang.
Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi